Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 7 akuntansi perbankan kelas akuntansi A2 semester 4. Di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang jasa pengiriman uang atau transfer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Melinda Febrianti, yang kedua ada Hervindia Novitasari, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Eka Putri Wulansari. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi tentang jasa pengiriman uang atau transfer. Stay keep on watching. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jasa pengiriman uang atau yang sering disebut dengan transfer. Transfer adalah perpindahan dana antar rekening dari suatu bank ke cabang bank sendiri atau bank lain untuk kepentingan perorangan, badan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum, atau kepentingan sendiri. Transfer memiliki banyak manfaat bagi bank, yaitu adanya pengendapan dana, mendapatkan pendapatan jasa transfer, dan juga sebagai sarana promosi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer, yaitu yang pertama ada nasabah, adalah pihak pengirim atau penerima dana yang akan memindahkan atau menerima sejumlah dana melalui jasa pengiriman uang. Kedua ada bank penarik, yaitu bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dari nasabah untuk ditransfer ke bank tertarik yang kemudian diserahkan ke penerima dana. Yang ketiga ada bank tertarik, yaitu bank yang menerima transfer masuk dari drawer bank untuk diteruskan kepada penerima dana. Yang keempat ada beneficiary, yaitu pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari bank tertarik. Kemudian ada jenis-jenis transfer. Yang pertama atau transfer keluar atau outgoing transfer, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank itu sendiri. Yang kedua ada transfer masuk atau incoming transfer, yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri, atau bank lain untuk keuntungan nasabah itu sendiri. Kemudian ada kegiatan pengiriman uang dan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, untuk memantau kegiatan nasabah, untuk memantau transaksi yang mencurigakan. Saya Hervindia Novitasari, NIM 123. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang contoh tata cara penerapan prinsip mengenal nasabah. Dalam pengenalan nasabah, yaitu ada dua. Yang pertama, penelitian terhadap nasabah, dan yang kedua, pencatatan transaksi. Nah, dalam pengenalan nasabah, baik perorangan maupun perusahaan, itu dimintai identitas berupa KTP, SIM atau paspor, lalu izin usaha dan NPWP untuk perusahaan. Nah, dalam pencatatan transaksi, yaitu meliputi nama dan alamat nasabah, tempat tanggal lahir nasabah, pekerjaan, bidang usaha, kewarganegaraan, izin usaha, NPWP, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi transfer keluar. Transfer keluar yang telah dinyatakan efektif akan dicatat sebesar nilai nominal yang telah diamanatkan oleh nasabah. Pencatatan ini melibatkan rekening antar kantor atau yang biasa disebut dengan RAK. Kegiatan transfer keluar ini dapat mendatangkan yaitu pendapatan yang berupa komisi transfer. Nah, ini jurnalnya. Pada tanggal 5 Mei 2017, Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta ke cabang Solo sebagai pelimpahan likuidasi melalui Bank Indonesia. Nah, itu bisa dilihat di mana RAK cabang Solo sebesar 100 juta di debit dan giro Bank Indonesia dikredit sebesar 100 juta.
Saya Kak Putri Wulansari, NIM 18201030152. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Yang kedua ini adalah akuntansi jasa pengiriman uang masuk atau income transfer. Bisa dilihat sebelah kanan saya. Transfer uang masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerimaan dana pada bank sendiri. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksanaan atau DREW bank. Dalam hal menerima transfer masuk, bank akan membukukan sejumlah bersih yang menjadikan hak beneficiary. Jumlah bersih adalah jumlah kiriman setelah dikurangi komisi transfer bagi bank pelaksana. Dan yang terakhir, transfer masuk yang diterima oleh Bank Mitra Cirebon bisa dilihat di sebelah kanan saya. Pada tanggal 15 bulan 5 tahun 2017, rekening RAK cabang Semarang masuk ke dalam debit sebesar 50 juta dan kredit yaitu Giro Diana masuk ke dalam kredit sebesar 50 juta. Maka pencatatan di Bank Mitra Niaga Solo adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sebelah kanan saya ada jurnalnya, yaitu pada tanggal 5 bulan 5 tahun 2017, rekeningnya Giro Bank Indonesia masuk ke debit sebesar 100 juta dan untuk yang kredit RAK cabang Semarang sebesar 100 juta.